hairs. And it was truly all that kept me going. And alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah mualaf yang cukup menginspirasi kali ini datang dari seorang wanita bernama Aitana yang dibesarkan sebagai seorang yang menganut Kristen. Dirinya mengaku bahwa tak pernah benar-benar terhubung dengan agama yang ia anut sejak kecil. Menurut Aitana, ada banyak pertanyaan yang belum terjawab di benaknya dan banyak hal pula yang membuatnya merasa bingung. Misalnya seperti konsep Trinitas dalam Kristen. Hal itu yang membuatnya merasa ingin menemukan jalan yang berbeda dan jawaban yang lebih jelas. Aitana meninggalkan agama Kristen saat usianya masih remaja. Pada saat itu ia seperti remaja barat pada umumnya yang kerap berpesta dan melakukan banyak kesalahan. Selain itu, dirinya juga bertemu dengan teman-teman yang menjerumuskannya ke jalan berbahaya seperti narkoba, minum alkohol dan hal-hal lain yang menjauhkannya dari agama. Saya percaya bahwa ketika Allah telah memilih Anda, iblis segera mengirim orang untuk menguji Anda, ucap Aitana. Dirinya mengaku terlibat dalam hubungan yang toksik, jadi korban KDRT berkali-kali dan tidak memiliki siapa-siapa untuk mengadukannya. Beruntung, dengan minatnya yang sangat kuat untuk belajar berbagai bahasa membuatnya terhubung dengan seorang muslim asal Perancis yang begitu penyabar dan bersedia mendengarkan setiap keluh kesahnya lewat sebuah aplikasi. Pada saat itu, berbarengan juga dengan dirinya yang tengah berduka karena harus kehilangan bayinya. Hal itu karena Aitana mengidap PTSD, depresi, kecemasan dan banyak sekali masalah kesehatan mental. Bahkan dirinya mengaku sempat nekat ingin bunuh diri saat berada di tepi sungai. Ia merasa bahwa hidupnya seperti sudah tidak bisa dipulihkan lagi. Seorang muslim yang dikenalnya lewat aplikasi tersebut lalu mengirimnya bacaan Al-Quran dan saat pertama kali ia mendengarnya, Aitana tidak berhenti menangis. Saya merasakan sesuatu di dalam hati saya, di dalam diri saya yang memberitahu bahwa ini adalah takdir saya, yaitu menjadi seorang muslim, ucapnya lagi. Namun, sejak saat itu banyak hal yang berkecamuk di pikirannya dan ia sempat meminta teman muslimnya tersebut untuk berhenti membahas mengenai Islam, meski ia tahu bahwa Islam adalah kebenaran. Aitana juga membahas mengenai Trinitas dan akhirnya ia merasa mendapatkan kejelasan yang utuh. Sejak saat itu ia bolak-balik dengan Islam, membaca Al-Quran dan merasa memiliki teman yang ia butuhkan. Kemudian suatu hari Aitana bertemu pria di jalan yang sedang membagikan Al-Quran. Dirinya pun merasa tergerak untuk menghampirinya dan akhirnya membahas semua tentang kekhawatirannya menjadi muslim, rasa beratnya mengenakan hijab dan masih banyak lagi. Setelah kurang lebih 2 jam berbincang, pria yang ditemuinya di jalan tersebut menanyakan apakah Aitana ingin mengucapkan syahadat. Akhirnya Aitana mengucapkan syahadat dan menjadi seorang muslim. Itu adalah hari paling bahagia dalam hidup saya dan ketika saya berhenti dan mengucapkan syahadah-syahadah saya. Saya merasa seolah-olah semua beban saya lepaskan, katanya yang merasa lega. Aitana pun bertasbih dan mengucapkannya setelah membaca kalimat syahadah dan melepaskan beban-bebannya. Alhamdulillah, ucap Aitana. Dalam kisah mualaf Aitana, menurutnya Islam adalah obat penawar bagi rasa sakitnya selama ini. Ketika dulu dirinya berada di masa-masa sulit, ia sering mengutuk dan terus bertanya kepada Tuhan mengapa hal tersebut terjadi kepada dirinya. Barulah saat menjadi seorang muslim ia menyadari bahwa itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah dan dirinya dijadikan sebagai contoh bagi orang lain bahwa ujian tersebut bisa diatasi dan kita bisa keluar dari berbagai keadaan dan tidak ada kata terlambat. Saya merenungkan segala yang telah saya lakukan, segala dosa yang saya perbuat. Tapi Allah mengampuni saya, kata Aitana menceritakan kisah mualaf yang dialaminya.
Menurutnya Allah akan mengampuni siapa saja bahkan dengan dosa terkeji sekalipun, Allah selalu membawa umatnya agar kembali kepadanya. Itulah kisah mualaf yang mungkin bisa menginspirasi bagi sahabat Islam penuh keajaiban semua dan lebih terbuka lagi tentang kisah mualaf dan keajaiban-keajaiban yang muncul.